Seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas-tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika, matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Ada 8 jenis kecerdasan dalam multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan logis matematis. Pengertian kecerdasan majemuk logis matematis adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Sebagian orang menyebut kecerdasan logis matematis sebagai kecerdasan ilmiah. Alasannya, kecerdasan ini berkaitan erat dengan aktivitas berpikir, berargumentasi, kesadaran terhadap pola-pola, dan kemampuan berpikir dengan bilangan. Rangsangan yang bisa diberikan sebagai stimulus kecerdasan seperti menggarap puzzle, mengenal geometri, diskusi, mengenalkan konsep matematika sederhana, membaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, kecerdasan kinestetik jasmani. Sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh. Anak dengan kecerdasan kinestetik jasmani punya kecenderungan memiliki kemampuan kontrol dan koordinasi anggota tubuh di atas rata-rata. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara efektif. Kecerdasan ini ditandai dengan kecerdasan berbicara, bercerita, mengingat, mendapatkan informasi, dan juga kemampuan membaca. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya, dan juga memanipulasinya. Anak dengan kecerdasan musikal sering dianggap sebagai anak dengan bakat musik tinggi. Sejumlah aktivitas yang mencuri perhatian anak dengan kecerdasan ini seperti bermain alat musik, bernyanyi, mampu mengikuti irama dan tempo nada, peka terhadap suara, dan semacamnya. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Contoh kecerdasan naturalis adalah tertarik mengoleksi kupu-kupu atau merawat tumbuhan. Kecerdasan naturalis memang tidak berhubungan langsung dengan saraf, akan tetapi punya kaitan langsung dengan area otak yang peka pada sensori persepsi dan area otak yang berkaitan dengan kemampuan mengklasifikasi objek. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Sejumlah orang menyebut kecerdasan ini sebagai kecerdasan sosial. Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal memiliki hubungan langsung. Bila kecerdasan intrapersonal membicarakan kemampuan situasi personal diri si kecil, maka kecerdasan interpersonal membicarakan kemampuan situasi sosial anak. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan spasial visual. Pengertian kecerdasan majemuk spasial visual adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Anak dengan kecerdasan ini mampu menganalisis area spasial secara akurat. Ciri khas utama kecerdasan ini adalah melakukan transformasi persepsi ruang secara visual ke dalam pikirannya. Kemudian, kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal. Pengertian kecerdasan majemuk intrapersonal adalah kecerdasan anak yang memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Kecerdasan intrapersonal dapat dilihat dari beberapa aktivitas anak yang bersifat privat, seperti mengisi buku harian, bercerita tentang masalah yang menimpa dirinya, atau membicarakan kelemahan dirinya. Ini merupakan kecerdasan yang sangat sulit dilakukan. Baik, itulah tadi ke-8 jenis kecerdasan.